dengan bidangnya, Profesor Suyanto PhD sebagai narasumber, dan juga telah hadir pula pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Trikuat MPD yang nantinya akan berperan sebagai moderator. Dan izinkanlah saya di sini untuk membacakan secara singkat biodata dari beliau Bapak Dr. Trikuat MPD. Tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 3 April tahun 1959. Jenjang pendidikan, beliau menuntaskan S1 di UNS Surakarta, kemudian beliau juga melanjutkan di S2 di UMS Surakarta, dan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam catur dharma perguruan tinggi, dari penelitian sampai pada publikasi ilmiah. Memperoleh banyak haki dan tentunya masih banyak lagi prestasi lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk itu, saya mohonkan kepada Bapak Trikuat untuk dapat memandu jalannya acara bersama beliau Profesor Suyanto PhD. Kepada Bapak Dr. Trikuat MPD, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak Herman yang sudah menyerahkan waktunya kepada kami. Saya berbahagia sekali dapat mendampingi Bapak dan Ibu dalam acara Stadium General tahun ini. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Rusdi PhD, yang terhormat Bapak Dr. Isafid selaku Kepala LPP UAD, yang terhormat Prof. Suyanto PhD yang hari ini menjadi narasumber kita, yang terhormat para kaprodi di lingkungan UAD yang saya hormati, para tamu undangan, serta yang berbahagia mahasiswa S2 Pasca Sarjana UAD yang hari ini mengikuti Stadium General. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu dalam virtual untuk mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya agar supaya dalam acara ini bisa berjalan dengan baik, selamat, lancar, tidak ada halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Prof. Suyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Ya, yang penting sehat dan bahagia. Ini ucapnya Pak Yanto itu kata-kata bahagia ini selalu saya ingat di memori saya. Ya. Dan saya juga ingin menyapa semua mahasiswa program Pasca Sarjana S2 UAD tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan menyelenggarakan atau mengikuti acara Stadium General dengan tema paradigma baru pendidikan dan dunia kerja di era pandemi COVID-19. Sebelum acara ini kami serahkan kepada pembicara, terlebih dahulu kami ingin membacakan sekilas ya, kurikulum vitae daripada Prof. Suyanto. Karena kalau dibaca semua itu ada 70 halaman, Prof. Saya sudah cetak itu ada 70 halaman, jadi saya tidak mungkin menyampaikan keseluruhannya. Nama Profesor Suyanto PhD, tempat dan tanggal lahir Magetan 2 Maret 1953. Jabatan Profesor atau Guru Besar golongan 4E. Tugas dalam jabatan tahun 2011 sampai dengan Maret 2013 ini beliau menjabat sebagai PLT Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tahun 2005 sampai 2011 beliau menjadi Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian beliau menjabat Rektor UNJ 2 periode dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Alamat kantor
di Fakultas Ekonomi UNJ dan Pascasarjana UNJ. Alamat rumah di Perumahan Nogotirto 3, Jalan Semeru C152 Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Prof. Yanto ini SR Negeri, kemudian SMP semuanya di Magetan, SMA Negeri Ngawi, kemudian sarjana muda dan sarjana itu dari IKIP Jogja, Magister, Master of Education itu diperoleh tahun 81 di bidang Social Studies Education di School of Education, Boston University, Amerika Serikat. Kemudian Doctor of Philosophy, PhD, diperoleh tahun 1986 dengan bidang Social Studies Curriculum and Interaction dari College of Education, Michigan State University, Amerika Serikat. Ya. Kemudian seminar, konferensi, pelatihan, delegasi dalam forum internasional, ini ada 16 kegiatan. Karya tulis yang telah dipresentasikan dalam seminar dan atau dipublikasikan di jurnal tingkat internasional, ini ada 19 artikel. Kemudian karya tulis yang telah dipresentasikan dalam seminar dan atau dipublikasikan dalam negeri atau nasional ada 552 karya tulis, ini luar biasa nih Bro. Kemudian ditambah 1.400 artikel sampai sekarang ini. Jadi Prof. Yanto ini termasuk yang sering menulis di surat kabar dan majalah. Ini luar biasa, yang patut kita tiru sebagai mahasiswa S2 ini ya. Kemudian pengalaman dalam bidang penelitian ada 26 kegiatan, pengalaman dalam berbagai tim kerja, jabatan akademik dan non-akademik ada 17 pengalaman beliau. Antara lain tadi sudah disebutkan oleh Pak Warek, itu menjadi anggota BPH UAD. Jadi Prof. Yanto ini bukan siapa-siapa lagi dengan UAD. Beliau adalah BPH UAD tahun 2020 sampai 2024. Juga menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan sampai sekarang. Juga menjadi tim pengarah penguatan pendidikan karakter PPK Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2016 sampai sekarang. Untuk yang selanjutnya, penghargaan yang pernah diterima beliau, ini ada 12 penghargaan, antara lain 2019 menerima penghargaan dari John S. Moon Distinguished International Alumni Awards dari Michigan State University. Kemudian penghargaan lain yang diterima adalah Prof. Yanto ini sejak jadi mahasiswa ini selalu menjadi mahasiswa yang terbaik ya. Tahun 71 sampai 73 mahasiswa berprestasi ya. Kemudian tahun 76 itu menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Kemudian jadi dosen pun juga menjadi dosen teladan. Ini yang perlu kita apresiasi betul ya. Prof. Yanto ini luar biasa ya. Kemudian pengalaman sebagai konsultan ini ada 4, antara lain ya, menjadi konsultan implementasi penguatan pendidikan karakter daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga menjadi konsultan ADB, Asia Development Bank, dan juga menjadi konsultan di World Bank, ya, konsultan di World Bank tahun 96 dan 94. Demikian saya kira kurikulum vitae dari Prof. Yanto yang sudah saya baca. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti kita akan segera untuk bisa mengikuti kuliah daripada Prof. Suyanto ini atau stadium general yang akan segera kita mulai. Namun demikian, saya ingin menyampaikan sekilas tata tertib ya, tidak banyak.
Yang pertama, selama mengikuti kegiatan ini diharapkan semua peserta ini tidak masuk keluar Zoom, kemudian senantiasa juga tidak membuka fitur mic, dan juga selalu mengaktifkan videonya selama mengikuti kegiatan ini. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kepada Prof. Suyanto dipersilahkan. Waktunya nanti sampai jam 11 Prof. Jadi cukup panjang. Monggo Prof. Yanto dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Rosti WR1, Bapak Dr. Isafid Ketua LPP, dan juga semua yang hadir, para mahasiswa, para pejabat di Pasar Sarjana UAD. Terima kasih saya punya kesempatan bicara di sini. Kurikulum vitae-nya terlalu lama ini dibacanya, jadi kalau saya ceramah itu sebenarnya nggak pengen dibacakan kurikulum vitae-nya, tapi untuk UAD ya apa boleh buat ya. Jadi kalau kurikulum vitae dibacakan itu kesannya itu terngiang-ngiang saya ketika masih menjadi rektor, seperti memberangkatkan jenazah itu dibacakan itu tadi. Jadi guru besar itu kalau meninggal kan dibacakan tuh sebelum rektor nyambut, saya mendengarkan. Nah ini tadi kayaknya kayak upacara pemberangkatan jenazah aja. Jadi namun bukan berarti saya ingin diberangkatkan sebagai jenazah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang yang bermanfaat bagi sesama. Nah oleh karena itu saya share PowerPoint saya yang untuk keperluan ini. Oh, ini gimana nih? Oh, bentar, ini tiba-tiba di tengah. Oke. Inilah PowerPoint saya, yaitu paradigma baru pendidikan dan dunia kerja di era pandemi COVID-19. Oh, sebaiknya ini di Oke. Jadi itulah. Bentar, nah, saya ketutup ya. Nah, baiklah. Saudara-saudara, saya punya website. Kalau Anda mau nulis bisa juga ditaruh di website saya. Adminnya ada di redaksi @suyanto.id. Saya juga punya YouTube, channel YouTube suyanto.id. Itu saya taruh konten yang untuk alternatif bagi kontennya selebriti yang isinya selalu porno, kemudian pamer kekayaan dan sebagainya. Sehingga harapannya ini bisa menjadi alternatif. Karena konten-konten yang porno itu baru ditayang 1 minggu, pengikutnya sudah 4 jutaan. Dan bahkan mereka mengklaim pemersatu bangsa. Oleh karenanya saya kira kita perlu semua rame-rame membuat konten alternatif itu. Supaya anak cucu kita ikut melihat konten yang mendidik. Dari 4.000 jutaan, bahkan ada yang 25 juta konten yang wawancaranya itu menunjukkan pornografi, pertanyaan-pertanyaan yang belum saatnya didengar oleh anak-anak muda, anak-anak siswa. Itu dilihat banyak orang itu, saya yakin bahwa dari puluhan juta itu ada juga siswa-siswa kita. Oleh karenanya konten alternatif saya kembangkan walaupun saya sadar dan tidak akan menang. Tetapi kalau tidak melakukan itu, kita akan masuk dalam kategori lemah iman.
Baiklah, oleh karenanya kalau saudara ke kentensianto.id banyak metodologi penelitian di sana, juga ilmu pengetahuan seperti assessment, juga masalah kesehatan, dan apa saja bisa dilihat ketika saudara ingin mendapatkan pengetahuan. Nah, oleh karenanya, mari kita mulai paradigma baru pendidikan dan dunia kerja di era pandemi COVID-19. Saya nuruti panitia. Jadi berbicara mengenai era digital, kemudian peluang kerja, kemudian skill yang harus kita siapkan mengenai paradigma pendidikan baru, ini tidak lepas dari konteksnya kita di revolusi industri 4.0, di mana ini yang mengganyang semua hal yang tidak adaptif pasti hilang. Jadi mengapa? Karena mereka bayangkan mempunyai smart technologies gitu, ciri khasnya cloud computing. Jadi ada cloud itu tempat menyimpan data yang gede sekali, yang itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi melalui program-program aplikasi komputer mereka. Sehingga ada big data. Siapa yang punya big data itu akan berjaya di masa pandemi atau tidak pandemi, lebih-lebih di masa pandemi. Ini merupakan kesempatan kerja yang luar biasa. Oh, saudara sudah biasa beli GoFood. GoFood itu mainnya atas dasar big data. Bayangkan, mereka tidak punya restoran seperti Grab juga tuh. Mereka nggak punya restoran, tetapi setiap hari pendapatan dari restoran itu miliaran karena punya big data yang bisa ditaruh di aplikasinya. Big data tentang apa? Big data tentang jutaan restoran di Indonesia. Big data mengenai puluhan bahkan ratusan juta orang-orang yang lapar. Big data mengenai ribuan atau jutaan orang yang memiliki sepeda motor dan mau mengantar makanan. Luar biasa itu. Sehingga mempertemukan big data itu atas konteks-konteks tertentu sehingga dia bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan pendapatan dari restoran itu. Juga ciri khas yang lain itu network, machine, and processes. Jadi keterhubungan antara mesin, orang, program, proses itu sekarang sudah menjadi ciri khas dari revolusi industri 4.0. Ada lagi artificial intelligence. Artificial intelligence di mana itu bisa menggantikan fungsi-fungsi kerja manusia yang bersifat rutin mekanis misalnya. Malah setia nggak pernah error. Nah, saudara lihat di tol-tol itu sekarang sudah nggak ada lagi orang yang nunggu tol narik-nagih duit. Semuanya diganti oleh artificial intelligence. Karena artificial intelligence ini, maka kita juga mengalami kemudahan untuk mencari banyak hal. Alamat orang, mencari pengetahuan, apa saja. Dan artificial intelligence ini bisa menggantikan dosen dan guru untuk mengajarkan pengetahuan, walaupun tidak semuanya. Juga menggantikan pekerjaan-pekerjaan. Sekarang dokter-dokter sudah mulai online. Menulis resep sudah mulai online. Jadi atas dasar data-data yang dimasukkan ke dalam aplikasi, dokter bisa menganalisis sakitnya apa, lalu diberi resep. Dan artificial intelligence ini nanti akan bisa menganalisis dan mengambil keputusan. Seperti misalkan saja mesin cuci kita itu, ini sekarang kan baru berdasarkan timer saja. Nah, suatu saat, dan tidak lama lagi, itu akan dikasih artificial intelligence. Di mana nyucinya itu tidak berdasarkan waktu, satu waktu, atau berdasarkan range waktu, yang itu adalah merupakan hal yang manual saja. Tapi nanti akan bisa berpikir mesin cucinya, apa yang dicuci.
sarung beda dengan jin, jin beda dengan sutra, dianalisis sehingga dia mencucinya itu waktunya tidak selalu 45 menit, tergantung apa yang dicuci. Luar biasa artificial intelligence ini. Nah, ini akan mengubah semua kehidupan, mengubah jenis pekerjaan, mengubah pendidikan. Pendidikan yang lama itu nggak bisa dipertahankan lagi, harus menggunakan paradigma yang baru. Contoh yang selalu saya katakan ketika saya masih jadi rektor dulu, kalau ulang tahun itu didatangi 4 atau 5 orang yang orang-orang dekat saya membawa makanan ya enak-enak, tapi hanya 5 orang itu yang datang. Nah, zamannya revolusi industri 4.0 sekarang itu yang datang itu tidak saja sekedar 5 orang yang mengucapkan apa ulang tahun kepada saya. Yang datang 10.000 mengucapkan ulang tahun, tapi tidak datang ke rumah. Yang datang mengucap 10.000 orang itu tidak membawa makanan secara fisik. Yang dibawa makanan gambar semua. Ada roti, ada bunga, ada buah, indah-indah. Nah, ini kan bayangkan sudah mematikan pekerjaan berapa ribu hektar. Juga sekarang yang namanya kartu lebaran sudah enggak zamannya lagi. Zaman saya mahasiswa, itu lebaran itu harus beli kartu yang banyak-banyak dikirim satu sama lain. Sekarang enggak ada kartu lebaran. Cukup dengan WA saja. Dan orang surat menyurat juga enggak ada, bayangkan. Berapa yang hilang pekerjaan dari kantor pos itu misalkan. Nah, itu nanti belum lagi pada saatnya nanti itu pekerjaan-pekerjaan yang rutin-rutin itu sudah akan hilang, seperti mobil itu nggak akan ada supirnya pada tahun 2045. Ini Tesla sudah membuat yang banyak yang beli. Orang Indonesia juga sudah ada yang beli. Gimana kalau mau ke Jakarta, di setel dari sini, di set, dia sudah bisa mencari jalan sendiri dan nggak perlu disupir. Nah, apa yang terjadi besok kalau sudah mobil otonom? Tentu kehidupan berbeda. Paradigma kehidupan berbeda. Toko-toko, bukan toko maksud saya, perusahaan asuransi akan bangkrut karena sudah tidak ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang lain. Revolusi industri 4.0, tantangan pembelajaran terhadap tantangan pembelajarannya adalah ini revolusi industri 4.0 di PTM ini harus membuat pembelajaran karakter AIK itu juga berbeda karena tantangannya beda. Nggak bisa hal yang sama itu dilakukan. Berbeda coba. Sekarang ini ada sharing ekonomi, e-education, e-government. Kita e-education. Misalnya daring itu adalah salah satu bagian dari e-education ya, di sini. Oleh karena itu bagaimana membelajarkan AIK pun tentunya beda dengan ketika kita luring dengan tahu ekspresi orang yang sedang kita ajak berbicara. Nah, sharing ekonomi tadi saya contohkan Gojek-Gojek itu. Dan sekarang peluangnya luar biasa karena ada sharing ekonomi. Ketika di pandemi, kalau kita saudara mau meng-create suatu pekerjaan. Zaman dulu, sebelum ada revolusi industri 4.0 dengan berbagai fenomenanya itu, orang kalau mau bikin perusahaan itu kan yang dipertanyakan itu lokasi perusahaan. Sekarang nggak masalah lokasinya di mana saja. Karena diakses melalui fenomena revolusi industri 4.0 yaitu IoT, Internet of Things. Semua itu ditaruh di internet. Sekarang ini hampir semua hal ditaruh di internet. Saudara tanya masakan apa saja, resepnya ada. Bahkan tanya misalnya saja, ini contoh saya untuk yang ekstrim. Bagaimana cara bercerai supaya pasangannya tetap happy, tetap bahagia, tidak memusuhi. Caranya bercerai gimana? Masuk Google, tulis keyword itu ada. Tapi juga ada bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah juga ada. Saya kalau masak juga sering melihat
di Google itu, karena itu prinsip IoT-nya di situ, Internet of Things, ya. Sehingga nanti barang-barang yang fisik, misalnya cloud kolaboratif seperti ini, ada Dropbox, ada Drive, saya sudah membuat Drive yang bermega-mega bisa kita share di situ. Kemudian ada marketplace yang baru, toko-toko sudah bangkrut, Giant, Hero bangkrut, bahkan mal-mal besar seperti JCPenney di Indonesia, di negara lain itu pada bangkrut. Karena ada toko-toko yang online sebagai marketplace, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Dan itu akan mendisrupsi banyak hal. Nah, ini filosofisnya. Bukan filosofis, maksud saya ya dianggap filosofi juga ya, tapi ini merupakan temuan dari seorang Rowan Gibson pada tahun 1977. Hebat sekali orang ini. Kalau saudara search di internet masih ada. Dia menyatakan bahwa masa depan itu bukan lanjutan masa lampau. Jadi ini merupakan series dari discontinuation. Series dari keputus-putus diskontinuasi dari masa lampau. Tetapi kita harus menguasai masa depan, harus bisa untuk bisa menghadapi masa depan apa? Maka kita harus melupakan masa lampau. Biar saja pergi, ya, yang sudah tidak bermanfaat itu. Tapi bukan berarti tidak tahu masa lampau. Kemudian kita harus menghadapi, men-challenge-nya dalam banyak hal, dan kita harus bisa membuang model-model lama, membuang hasil belajar yang tidak relevan, unlearn, dan unlearn model lama, paradigma lama, kemudian aturan-aturan lama, strategi lama, asumsi lama, dan old recipes. Jadi old success recipes. Jadi resep-resep sukses lama itu harus kita buang karena tidak bermanfaat untuk menghadapi masa yang akan datang. Saya kira pendidikan juga begitu. Pendidikan masa lama nggak akan match dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya pekerjaan itu diprediksi bahwa akan 70% diautomatisasi. Tapi juga ada muncul pekerjaan lain di samping itu. Nah, seperti gejala-gejala di Indonesia sudah jelas. Jadi dunia digital dan revolusi industri keempat ini merupakan eksternalitasnya. Pembelajarannya gimana lalu respon kinerja yang inovatif seperti apa? Toko fisik berubah menjadi seperti ini. Kemudian seperti alat transportasi juga semakin berubah bentuknya dari misalkan saja taksi konvensional menjadi taksi-taksi aplikasi. Ini kan dasarnya kan hanya ya big data, sharing ekonomi, sehingga harusnya yang aplikasi lebih murah karena sharing, segala-galanya itu bisa di-share. Ya, Gojek, Grab, satu nggak harus menyewa tempat parkir, nggak harus menyewa pool taksi. Lain dengan yang taksi konvensional, dia harus ada tempat untuk nyimpen, untuk parkir. Tapi kalau Grab kan parkir di rumah masing-masing, nggak perlu keamanan, nggak perlu nyewa satpam dan sebagainya, sehingga lebih murah. Nah, inilah perkembangan adopsi teknologinya itu, yang biangnya itu adalah internet, yang menyebabkan mendorong berbagai perubahan, kemajuan, hilangnya pekerjaan, munculnya perusahaan baru, itu ya basisnya internet itu. Ini lihat, top 10 skill yang penting dalam dunia kerja. Ini tahun 2015 ketika masih old normal, itu dari 1 sampai 10 itu. Ya, complex problem solving. Jadi kalau Anda punya ini skill ini, merajai dunia, ya merajai jenis pekerjaan yang tersedia lah. Ini semua dikuasai. Ini paradigma
Pendidikan baru dalam arti outcome-nya itu harus berorientasi ke dalam top 10 skills. Ini ya harus paham complex problem solving, berkoordinasi dengan lain, memanage orang, berpikir kritis dan sebagainya itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya tahun 2020 saat sekarang sedang berlangsung, berganti lagi dalam waktu 5 tahun. Betapa cepatnya perubahan itu? Ya biangnya karena internet tadi, ya. Karena ada IoT tadi. Ini lihat kreativitas itu dari 10 naik menjadi 3. Juga critical thinking dari 4 menjadi 2. Luar biasa ini. Ya. Jadi oleh karenanya kreativitas itu menjadi penting untuk membuka atau mendapatkan jenis-jenis pekerjaan di masa pandemi. Siapa yang enggak memiliki kreativitas, saya kira akan mati sendiri. Perusahaan itu sekarang ini matinya itu bukan bermusuhan dengan kompetitornya. Matinya itu musuhnya dengan kreativitas ini. Seperti saudara tahu, Fujitsu, Toshiba, Sony, itu dulu kan perusahaan laptop yang paling jago. Dia mati juga karena nggak kreatif sehingga nggak bisa beradaptasi dengan tuntutan baru. Kayak mereka menghadapi apa yang disebut dengan harmony cultural error. Jadi kesalahan kultur harmoninya orang Jepang itu mengandalkan keharmonisan saja. Ketika mengambil keputusan lama sekali. Sehingga disalib oleh teknologi baru yang dari Korea misalnya saja. Hilanglah mereka. Di samping itu juga ada senior cultural error. Mengandalkan seniornya saja. Nah ini kan tidak bisa beradaptasi. Karena ada pepatah, bukan pepatah, memang itu sudah ungkapan milik publik yang mengatakan bahwa neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but one most adaptive to the change. Jadi tidak orang yang paling pintar atau paling kuat yang bisa survive, tapi adalah mereka yang paling adaptif terhadap perubahan. Nah ini konteksnya seperti itu. Nah kemudian tahun 2022 beda lagi. Top 10 skills-nya itu. Yang nongkrong di atas menjadi analytical thinking and innovation. Kedua tadi, satu dasawarsa lalu, itu adalah masih complex problem solving. Complex problem solving sudah di tengah-tengah ini. Justru yang penting itu daya inovasi dan berpikir analitis. Ya, mengelola perguruan tinggi juga begitu, harus ada inovasi ini dan memiliki pikiran analitis terhadap apa yang dihadapi. Complex problem solving sudah di tengah. Mengapa begitu? Karena pekerjaan ini juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan dari artificial intelligence. Sehingga complex problem solving itu sudah serahkan aja kepada mesin. Yang penting adalah analytical thinking and innovation. Inovasinya itu. Inovasi itu adalah suatu yang baru yang harus dilakukan. Beda dengan yang lama. Kalau perlu harus mengganti yang lama supaya orang menggunakan produk baru itu. Jadi, nah itu inovasinya. Nah, tahun 2025 wah juga ini oleh World Economic Forum ini didaftar ini. Tapi analytical thinking and innovation tetap saja nomor urutan pertama. Active learning and learning strategies. Penting itu. Jadi sebagai mahasiswa pasca, belajar aktif, bahkan belajar sepanjang hayat itu penting seperti yang dimandatkan dalam agama kita itu. Active learning and learning strategies. Ya. Nah, apa saja ini sebenarnya kalau di tipenya? Ya, problem solving, self management, working with people, technology use and development. Nah, inilah keadaannya. Seperti yang dikatakan Pak Wakil Rektor Akademik tadi, banyak yang hilang,
Orang yang ganti pekerjaan itu kira-kira sampai 375 juta. Lalu pekerjaan yang digantikan artificial intelligence itu 1,8 juta. Ini gara-garanya itu ya sekali lagi itu adalah persoalan IoT tadi. Jadi teknologi ini akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Sehingga paradigma pendidikan yang baru itu ya pendidikan itu harus mampu memberikan cognitive flexibility kepada para lulusannya. Nah, akses internet penduduk Indonesia itu kuartal 2 tahun 2020 ini sudah 196,7 juta. Namun orang Indonesia itu masih memanfaatkannya belum untuk memberdayakan dirinya. Masih untuk ketawa-ketawa, melihat hoax, melihat YouTube yang lucu-lucu. Tapi kalau ada misalkan YouTube yang itu menawarkan konten pengetahuan yang untuk memberdayakan, baru dilihat durasinya aja sudah nggak peduli, wah sudah nggak mau nonton. Tapi lebih baik nonton yang TikTok yang ngomong lucu-lucu dan menyerempet-nyerempet saru, tapi itu dinikmati lebih seksama oleh kebanyakan orang. Jadi intinya curiosity-nya itu sangat rendah. Itu gampang saja indikasinya. Kalau saudara mengirim sebuah video, dikirim slang, baru 1 menit membalas, terima kasih infonya, itu artinya tidak akan dilihat. Dan itu nggak punya curiosity terhadap informasi baru. Tapi kalau dikirim sekarang, sering, kemudian 40 menit kemudian baru balas dan komen, nah itu adalah orang-orang yang memiliki curiosity. Wah, luar biasa ini. Penjelasannya, analoginya sangat gampang. Bisa diterima dengan akal. Dan banyak menampilkan hal yang sederhana tapi nggak pernah dipikirkan orang. Misalnya komentarnya. Nah, itu orang-orang yang mau memantaskan diri untuk menjadi orang hebat. Tapi rata-rata yang akses ini tidak untuk itu. Untuk rumpi-rumpi, wah itu sampai disuruh nonton YouTube yang 30 menit aja nggak sanggup. Tapi sebetulnya ngobrolnya di WA itu sampai 4 jam. Bahkan ada yang WA itu tidak tidur. Grup saya itu ada yang tidak tidur. 24 jam ada saja yang ngomong. Sehingga saya itu setiap hari ada message baru ribuan itu. Saya capek untuk menghapusnya. Ya, jadi mau keluar itu juga nggak enak dengan orang yang membawa saya ke situ. Nah, sehingga saya kasih aplikasi, pokoknya message-nya itu harus dihapus dalam waktu berapa hari. Nggak usah saya hapus-hapus. Nah, ini perubahan yang begitu tadi, yang sangat menyulitkan, itu sekarang terkenal dengan apa yang disebut VUCA. Volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Volatile tiba-tiba mendadak, uncertain tak menentu, sangat kompleks, tidak sederhana saja, dan ambiguous tidak jelas. Ya, jadi volatile, tiba-tiba sesuatu itu ganti begitu saja. Ini kan sudah akan ada ganti dari 3G, 4G, akan ada 5G, misalkan. Wah, itu luar biasa. Dan itu tak menentu perubahan itu. Polanya sulit diikuti. Kompleks, tidak sederhana. Misalnya perubahan. Dulu kalau kita membuka internet kan meminta pertolongan jaringan telepon. Nah, sekarang sudah kebalik-balik. Justru internet IP control itu bisa digunakan justru untuk telepon, bayangkan. Jadi perusahaan telepon itu juga heran-heran. Oh, dia memakai backbone jaringan kita, dari WA itu kan menggunakan produknya orang-orang, misalnya provider Telkom misalnya saja. Tapi Telkom sendiri nggak melewati ketika orang bertelepon berlama-lama di WA. Nah, itulah di WhatsApp itu. Nah, ini kan menjadi hal itu perubahan sangat kompleks dan tidak jelas itu. Ya. Itulah keadaan sekarang. Nah, karenanya pendidikan masa depan ini
harus berbasis digital. Jadi berbasis IoT tadi, diintegrated paradigmanya yang baru. Jadi multidisiplin, radiant thinking. Orang berpikir itu tadinya lateral, tadinya linear, kemudian lateral, kemudian yang paling baru itu radiant thinking. Luar biasa itu. Jadi sekarang sehingga paradigmanya knowing everything itu tidak lebih penting daripada learning everything, learning it all. Jadi knowing it all itu sekarang sudah disalib yang namanya adalah learning it all. Mengetahui segalanya itu sekarang sudah dikalahkan mempelajari segalanya. Ini paradigma barunya. Tidak cukup mengetahui saja. Begitu juga institusi pendidikannya. Dulu teori manajemen itu terkenal dengan learning organization. Tapi sekarang sudah berubah harus menjadi thinking organization. Yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel dalam waktu, kecepatan, tempat, dan kecepatan. Ini paradigma pendidikan masa depan itu. Ya, yang bisa melakukan itu akan dicari orang. Sehingga implikasinya adalah PJJ, pendidikan jarak jauh. Ini bukan berarti daring seperti itu. PJJ adalah model pendidikan yang menggunakan learning management system. Tidak sekedar seperti ini memindahkan kelas ke dalam screen laptop. Yang berikutnya adalah individualized atau customized. Ya, individualized customized itu artinya bahwa program pendidikan itu bisa memenuhi kebutuhan orang yang mau belajar secara individu. Memenuhi kebutuhan individu maksudnya. Jadi YouTube itu adalah salah satu alternatif itu. Karena itu memenuhi syarat itu, ya, berbasis IoT, terintegrasi, apa saja ada di sana. Mau mengintegrasikan apa saja, saudara. Fleksibel, itu YouTube bisa dilihat dari dapur, dari kamar mandi, sambil tidur. Kalau time and place kapan saja, dan pace kecepatannya, kalau nggak jelas diulang lagi, tentang konsep-konsep tertentu. Nah, orang bisa belajar apa saja di YouTube itu, di video-video YouTube itu. Karena apa? Karena fleksibel, individualize ini kan terkustomisasi, terindividualize. Saudara di sana bisa mendengarkan ustadz sesuai selera saudara. Misalkan ustadz yang sejuk, yang teduh ada, yang garang ada, yang pokoknya macam-macam ada. Juga mengenai resep masakan banyak sekali, berbagai variasinya. Sehingga karena individualize, sehingga sekarang TV sudah tidak akan dilihat orang. Bahkan TV itu sudah lari ke YouTube sekarang ini, ke media sosial semua. Program-programnya ditaruh di situ. Ya. Nah inilah. Lalu bagaimana new model of education? Proses dan outcome-nya seperti apa? Ya, jadi sekarang ini pendidikan ke depan itu harus menghasilkan keterampilan kewargaan yang global citizenship skill. Karena kita hidup di desa global. Kemudian yang memiliki skill untuk inovasi dan kreativitas. Yang memiliki skill terhadap teknologi. Memiliki skill terhadap interpersonal. Interpersonal itu sangat penting. Bagaimana saudara berhubungan satu dengan lain, dengan orang lain. Ini kemampuan tersendiri, interpersonal skill. Jadi kalau gagal melakukan komunikasi dengan orang lain, ini tidak gampang komunikasi dengan orang lain, tidak sekedar ngomong. Tapi bagaimana kita ngomong, kita berdiplomasi, bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan orang lain. Mahasiswa juga belum tentu bisa. Mahasiswa kadang-kadang WA, selamat pagi Pak, aku mau memberitahu, wah ini nggak ada interpersonal skill. Masa dia belajar aku untuk menunjukkan nilai dirinya, menonjolkan diri. Nggak pantas itu dilakukan dengan seorang yang lebih tua atau dosennya misalnya saja.
Kalau interpersonal nggak bisa berdiplomasi, nggak bisa untuk menegosiasi berbagai pekerjaan yang penting. Personalized and self-based learning. Ya, jadi belajar yang dipersonalisasikan dan belajar menurut kecepatan sendiri. Ya, jadi kemudian accessible and inclusive learning. Jadi belajar yang bisa diakses dari mana saja dan inklusif, tidak eksklusif. Problem based and collaborative learning. Belajar berkolaborasi itu sangat penting untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian adalah lifelong and student driven learning. Belajar sepanjang hayat dan pembelajaran itu adalah didrive oleh mahasiswa. Tapi sekarang mahasiswa itu belum sampai di sini, terutama mahasiswa Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara maju, inisiatif belajar itu justru dari mahasiswa. Artinya mahasiswa itu sejak dari rumah itu mau tanya apa, ingin belajar apa sudah siap. Di sini kan hanya setor badan wadak gitu, ya, setor kepala badannya di situ, tapi nggak tahu mau apa ketika di kelas. Sehingga ditanya nggak tahu, suruh bertanya juga nggak bisa. Ini kebanyakan kita masih seperti itu. Jadi mahasiswa itu leha-leha saja, bahkan nyatet saja jarang mahasiswa. Pada kunci sukses untuk perkuliahan itu kan listening dan note taking. Nggak mau nyatet-nyatet. Kalau ada PowerPoint, dikit-dikit di foto. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa itu siap dengan paradigma baru dalam bidang pendidikan. Ini modal awalnya. Jadi modal awalnya itu ada teori self-fulfilling prophecy. Yaitu teori yang orang karena yakin maka keyakinannya itu menjadi kenyataan walaupun tadinya nggak ditopang oleh suatu fakta. Jadi tadinya awalnya adalah dari the Pygmalion effect. Saudara bisa melihat ini self-fulfilling prophecy ini secara detail saya tulis di web saya www.suyanto.id. Apa yang terjadi? Kalau kita sebagai dosen itu memiliki keyakinan ya terhadap mahasiswa kita, orang lain, keyakinan yang positif, maka ini akan mempengaruhi perilaku kita terhadap mahasiswa itu. Nah, setelah itu ya perilaku kita terhadap mahasiswa itu juga memiliki dampak terhadap keyakinan mahasiswa kita itu terhadap diri mereka sendiri. Oh, saya diorangkan. Oh, saya merasa bahagia diperlakukan seperti itu. Nah, keyakinan yang seperti itu maka akan menyebabkan ini orang others action itu perilaku orang lain itu terhadap orang lain juga. Jadi di luar diri mereka. Nah, ini pada akhirnya akan mereinforce keyakinan kita. Kita semakin kuat. Jadi, ini dasarnya. Ini juga paradigma pendidikan yang akan datang itu. Menjadi dosen itu harus yakin bahwa muridnya itu bisa. Kalau tidak yakin tidak bisa, maka tidak bisa beneran. Mengapa? Karena keyakinannya itu mempengaruhi perilaku yang mengajar. Kalau keyakinannya sejak awal, oh mahasiswa ini bisa, maka perilaku mengajarnya itu adalah dituntun oleh keyakinan itu sehingga mengajarnya ada baik, memotivasi, tidak menghakimi, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, ini karakter dosen mahasiswa dan keunggulan bangsa. Yang utama itu adalah inovasi kreativitas, networking, knowledge technology, dan nature resources. Bayangkan ini. Ya, inovasi dan kreativitas itu menduduki 45% untuk kehebatan suatu bangsa. Networking 25%, pengetahuan teknologi 20%. Natural resources 10%, nggak penting. Jadi punya tanah subur, tokat kayu jadi tanaman ini nggak penting. Nggak akan membawa kita kaya, kita sejahtera, kita bahagia. Karena kalau itu tidak dikelola dengan action yang berbasis kreativitas dan inovasi, percuma saja. Kita akan melimpah ruah sumber alam. Tapi nyatanya kita tidak menjadi negara kaya. Yang miskin masih banyak. Pendapatannya masih rendah. Coba lihat Singapura. Nggak punya apa-apa. Tapi inovasi dan kreativitas berjalan luar biasa. Maka
Singapura itu negara yang sangat kaya. Sekarang di masa pandemi aja pertumbuhan ekonominya masih 6,5%. Pendapatan per kapitanya itu $40.000 per tahun. Kita ini adalah paling pendapatan per kapita kita itu $5.000. Itu pun ada yang tidak berpendapatan juga sebenarnya. Nah, oleh karenanya saya kira kita itu perlu highlight pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran supaya menimbulkan dosen-dosen yang berkarakter unggul, kemudian keunggulan itu akan diubah menjadi keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif. Sehingga dosen itu memang merupakan motivator supaya mahasiswa kita itu cerdas, inovatif, kreatif, jujur, disiplin, santun, percaya diri, mandiri, bertakwa, demokratis, dan sebagainya. Ungkapannya di sini, coba lihat. Doing the same thing over and over, yet expecting different result is the definition of crazy. Jadi ini berlawanan dengan inovatif tadi. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda, ini merupakan definisi gila yang sebenarnya. Apakah kita begitu? Saya kira kita tidak harus begitu. Harus ada inovasi dan kreativitas, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Nah, oleh karena itu, kita harus jauh dari buta huruf abad 21. Yaitu ini selalu saya bawa kemana-mana, slide ini. Jadi abad 21 itu yang buta huruf itu bukan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi orang yang tidak bisa how to learn, kemudian unlearn dan relearn. Orang yang tidak bisa belajar, menghilangkan hasil belajar yang tidak relevan, dan tidak bisa belajar kembali untuk mengupgrade pengetahuannya. Ini yang paling sulit itu how to unlearn. Menghilangkan hasil belajar yang tidak relevan. Banyak sekali. Ya, contoh saya yang gampang ya mudah saja. Itu toilet-toilet bagus di kampus, di hotel, di airport, itu toilet duduk, itu harusnya diduduki kalau menggunakan, biar enjoy, biar nyaman. Tapi karena yang menggunakan itu orang buta huruf abad 21, toilet duduk pun ditongkrongi. Jadi baret semua itu toiletnya itu. Juga kalau ibu-ibu, mak-mak masak di rumah, itu kan pakai rice cooker, magic chair. Bagaimana cara menentukan ketinggian air? Masih pakai ruas tangan. Jadi pakai jarinya dicelup. Padahal itu ada indikator di ketelnya itu. Tapi nggak digunakan. Karena apa? Karena buta huruf abad 21 mereka itu. Sehingga mahasiswa dan juga dosen itu harus siap untuk melakukan lifelong learning. Belajar sepanjang hayat. Kemudian learning how to learn. Belajar bagaimana belajar. Dan customized learning. Nah, ini yang penting di situ. Message-nya. Nah, mengapa kita perlu inovasi? Inilah keadaan yang nyatanya. Melakukan yang sama itu iterasi. Itu kegiatan yang paling rendah untuk zaman sekarang. Lalu disentuh kreativitas sehingga timbul inovasi, yaitu melakukan hal-hal yang baru. Nah, ketika disertai teknologi, maka melakukan yang beda sehingga yang lain menjadi usang. Itu namanya disrupsi. Banyak hal yang terdisrupsi untuk saat-saat sekarang ini. Seperti teller, kartu lebaran, penjaga tol, kemudian lama-lama petugas hukum, itu akan ada aplikasi yang itu lebih akurat. Oleh karenanya harus ada 21st century skill. Ini model yang dikemukakan oleh Person Learning Curve Report. Jadi inilah 21st century skill yang harus dikuasai. Antara lain 1-8 ini. Kuncinya dari 4C itu. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Teamworking ini penting. Kita nggak pernah bisa, sehingga sepak bola kita itu nggak pernah menang sampai kapanpun. Karena culture untuk teamworking nggak ada. Ya akan belajar keras untuk teamworking. Kita belajar keras, yang juara dunia itu belajarnya juga lebih keras lagi. Sehingga saya pesimis bahwa Indonesia itu
sepak bolanya akan baik. Tapi berita gembiranya adalah tim sepak bola Indonesia itu tak pernah dikalahkan oleh Manchester United misalkan saja. Ya karena tidak pernah ketemu. Dan untuk ketemu ke sana itu harus bisa teamwork supaya kita paling tidak masuk ke lingkaran-lingkaran juara itu. Nah, 21st century skill yang lebih komplit yang dirumuskan oleh World Economic Forum itu ya kita harus punya literasi dasar yang berupa literasi itu sendiri, numerasi, literasi ya, numerasi, jadi artinya angka, paham terhadap angka. Kemudian science literasi, kemudian ICT literasi, financial literacy, literasi keuangan itu sangat penting. Karena kalau tidak, itu kita sebagai orang tentu akan membelanjakan sesuatu hal yang tidak sesuai prioritas kebutuhan. Yang dibelanjakan keinginan semua. Banyak di hari raya itu orang-orang membunyikan mercon sampai sampahnya itu menggunung di jalan-jalan. Padahal dia itu tidak tidak punya duit sebetulnya. Mereka itu punyanya duit pas-pasan tapi beli mercon. Juga anak-anak kita daripada beli makanan bergizi itu lebih baik beli pulsa. Itu artinya literasi keuangannya itu enggak baik. Juga literasi kultural and civic. Jadi literasi kewargaan dan kultur penting. Lalu kompetensinya apa? Ya seperti tadi, FOSE tadi, yaitu critical thinking, creativity, communication, collaboration. Kalau komunikasi itu bagian dari kompetensi yang harus dimiliki di abad 21. Oleh karena itu bahasa asing itu menjadi bagian penting untuk dikuasai. Kalau tidak bisa itu otomatis kolaborasi nggak bisa dilakukan dengan baik. Nah, kreativiti juga enggak, karena kreativiti itu perlu inspirasi-inspirasi. Dan inspirasi yang paling banyak itu kan dikemas dalam bahasa asing. Juga critical thinking sama mirip itu. Jadi orang bisa mempunyai pemikiran yang kritis ya harus belajar terus. Belajar ilmu yang kuat itu hampir semua ilmu ini ditulis dalam bahasa asing. Oleh karenanya saya kira penguasaan bahasa asing itu sangat penting. Kemudian kompetensi terkait dengan perubahan lingkungan kita apa? Saya harus memiliki hasrat ingin tahu, punya inisiatif, persistent grades, tahan banting, nggak gampang loyo, kemudian adaptif, bisa menyesuaikan, memiliki kepemimpinan, leadership, dan memiliki kesadaran sosial dan kultural. Nah, karakter dosen dalam pendidikan era baru. Ya, dosen yang penting itu menginspirasi. Dosen yang jelek-jelek itu hanya mendeskripsi, baik sedikit mengeksplanasi, kemudian bisa mengilustrasi, baik bisa mendemonstrasikan terhadap konsep yang diajarkan dan bisa menginspirasi, karena inspirasi itu hal yang penting dalam teknologi. Semua teknologi itu lahir dari inspirasi, ya, sehingga pendidikan era digital itu kompetitif kalau kita caranya proses belajar mengajar seperti itu, sehingga dosen itu merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi aspek learning to learn, learning how to learn. Ya, jadi kalau sekarang malah ditambah lagi learning how to learn atau juga learning how to unlearn. Jadi belajar bagaimana untuk melupakan hasil belajar yang sudah tidak relevan atau membuang, menghilangkan. Inilah sudah hampir selesai ini. Oleh karena itu kita itu harus berani keluar dari comfort zone, zona nyaman. Jadi saudara masuk ke pasar sarjana itu sebetulnya adalah digugah dari comfort zone. Tugas pasar sarjana itu kan untuk membuat stres muridnya. Karena kalau hubungannya antara stres dan prestasi itu
hubungannya digambarkan kurva parabolik terbalik itu. Semakin stresnya itu optimum, prestasinya tinggi. Kalau kita tarik garis ke sumbu X dan Y pada titik optimum U di atas itu yang stres optimum. Maka prestasinya tinggi. Tapi kalau terlalu stres, kalau ekor U yang kanan itu kita tarik ke sumbu X, sumbu Y sebagai representasi X-nya itu stres, Y-nya itu prestasi, itu rendah, lebih rendah. Karena kalau terlalu stres, itu nggak bisa mikir. Diare, kencing-kencing, nggak bisa mikir, bahkan sakit. Tapi kalau U yang kiri, kaki U yang kiri, parabolanya itu, paraboliknya itu, kurva parabola itu, berbentuk parabola yang U kaki kiri, karena terbalik, kita hubungkan dengan ke kiri dengan garis, ambil salah satu titik yang di bawah stres optimal di kurva itu, maka akan jatuh itu juga rendah. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga lebih rendah daripada yang optimal tadi. Lalu ditarik ke bawah, itu stresnya terlalu tidak stres, bahkan tidak stres sama sekali. Orang tidak stres sama sekali itu juga prestasinya rendah. Karena orang yang tidak stres itu sebenarnya orang blow on, orang on, nggak tahu apa yang harus distreskan, sehingga prestasinya rendah. Orang yang akan melahirkan itu kalau nggak stres juga nggak bisa lahir bayinya. Semua orang stres ketika orang melahirkan. Suaminya stres, yang melahirkan sendiri stres, dokternya juga stres, mertuanya stres, ibunya yang melahirkan juga stres. Tapi karena stres itu tumbuh adrenalinnya yang terkendali, dia bisa menopang kelahiran itu. Nah, oleh karenanya tugas kurikulum pasca sarjana itu harus bisa memberi stres kepada mahasiswanya. Kalau pasca sarjana kurikulumnya hanya senang-senang aja, nggak usah sekolah, ke karaokean saja. Jadi comfort zone itu harus keluar ke zona yang menakutkan, menantang sedikit, ya fear zone, supaya di situ terjadi ini nggak bisa terjadi proses di mana dia Nah, sejak tadi ya atau barusan saya mute ya? Ini gimana? Sejak tadi saya mute atau barusan saja? Gak ada yang dengar ya? Jadi Barusan, Prof, barusan. ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini dari comfort zone, inilah teknologi. Saya muter-muter ternyata memute-kan. Saya tidak tahu yang mute saya atau host tanpa sengaja. Ya, dari comfort zone itu biar keluar menjadi fear zone. Orang-orang di sini ini sudah mulai keluar dari sini, tapi masih alasan aja, lack of self confidence. Jadi tidak percaya diri juga. Tapi sudah lumayan daripada di comfort zone doing nothing. Jadi misalnya orang tua-tua yang akan pensiun itu biasanya senang di comfort zone. Disuruh berubah sudah nggak mau, wah sudah lagi pensiun sudah tua. Atau itu dapat juga fixed mindset. Nanti pada kesempatan lain saya bisa bicara fixed mindset, growth mindset. Yang itu menjadi tren dunia sekarang untuk membelajarkan orang. Yang berikutnya adalah bahwa dia excuse saja, mencari alasan saja. Wah, saya nggak bisa nih karena komputer saya beda, karena saya nggak bakat di situ. Maka orang didorong lagi, harus didorong lagi. Ini masih ada suaranya atau enggak ini? Oh, masih. Didorong lagi supaya keluar lagi ke learning zone, ke zona belajar. Kalau di zona belajar ini dia sudah bisa menghadapi tantangan dan problem, bisa mendapatkan skill yang baru, kemudian bisa memperluas comfort zone, keluar dari comfort zone ini. Yang paling ideal itu kita harus berada di growth zone, jadi zona bertumbuh. Itu sekarang paradigmanya zona bertumbuh dengan pikiran bertumbuh, yaitu growth mindset yang banyak karakteristiknya.
suatu ketika mungkin di lain kesempatan saya bisa berbicara itu. Sehingga di growth zone itu orang sudah bisa menyadari, menyusun, membuat tujuan hidupnya. Kemudian mempunyai mimpi. Ya. Di Amerika mimpi itu penting. Sehingga kalau kampanye presiden selalu saja disentuh-sentuh. American Dreams. Apa impian orang Amerika? Kalau dirumuskan, impian yang baik-baik. Jadi kita perlu mimpi. Mimpi untuk meraih sesuatu yang tinggi harus kita impikan. Tapi habis mimpi, habis mimpi, saudara harus bangun. Habis mimpi bangun, bekerja bertebaran di muka bumi. Jangan habis mimpi lalu tidur lagi. Itu percuma, tidak akan berada di growth zone. Kemudian sudah bisa set new goals, sudah bisa memperbarui tujuan hidupnya, tujuan program yang harus dicapai. Ini ciri khas orang yang di growth zone. Dan sudah bisa menaklukkan tantangan, bisa mencapai tujuan yang telah diagendakan itu. Nah akhirnya, ini slide terakhir, maka kita itu harus hijrah, bertransformasi dari yang fixed mindset, growth mindset, dari zona nyaman ke zona growth. Tapi hijrahnya itu supaya bisa mentransformasi diri dari tidak efektif menjadi efektif, dari nggak tahu menjadi tahu. Maka kita harus memiliki kesadaran, awareness, didapatkan dari learning to be, reflective thinking. Reflective thinking itu ya berpikir, setelah melakukan sesuatu itu berpikir. Reflective thinking itu menggunakan meta kognitif. Jadi dengan pengetahuan, pengalaman itu untuk apa dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kehidupan kita lebih efektif? Ini adalah awareness dari reflective thinking. Kemudian learning to create, tentu harus punya visi karena harus tahu yang paling dicapai, dan memiliki pemahaman. Learning to care, jadi kepada orang-orang lain. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial. Kemudian learning to live together, bisa memiliki nilai-nilai yang membuat pikiran kita itu harmoni. Kalau kita itu kerjanya hanya bermusuhan saja, orang bermusuhan itu menyakitkan badan. Jadi kalau saudara punya musuh, misalnya ya, kalau jadi kepala sekolah, direktur, atau apa saja, pimpinan itu punya musuh, itu sakit. Karena orang bisik-bisik saja, kita berpersepsi, oh ini mau menyerang apa lagi ini. Lebih baik tidak ada musuh. Jadi learning to live together. Kemudian learning to do, ya memang harus melakukan sesuatu, apply thinking. Tidak bisa ngomong saja. Kalau dalam bidang karakter ada yang disebut dengan moral knowing, moral feeling, moral action. Jadi memang sampai pada action, tidak sekedar tahu sesuatu tapi tidak dilakukan. Di dalam agama kita, orang yang tahu kebaikan, dinasihati kebaikan, nggak mau menjalankan, itu dosanya besar sekali. Jadi harus tahu, moral knowing, ya diberitahu bahwa kalau sholat jamaah itu bagus. Kemudian itu kewajiban orang. Kemudian menyantuni fakir miskin itu bagus. Jangan sekedar diketahui saja, tapi harus dihayati. Moral knowing, moral feeling. Perasaan kita itu digunakan untuk berjalan-jalan, mengimajinasikan bagaimana kalau menjadi orang miskin, kalau jadi orang yatim. Nah, baru di situ ada moral action, berperilaku, sehingga learning to do itu berproses. Kalau learning to learn, grow, develop, ini yang penting. Constructive thinking. Jadi ini yang belajar etika. Kemudian learning to know, pengetahuan dan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya ini masuk pada sesi diskusi tanya jawab, Prof. Ya, silakan. Ada beberapa yang sudah masuk ke pertanyaan dari mahasiswa. Saya bacakan satu persatu.
nanti mohon untuk bisa dijawab. Yang pertama adalah dari Saudari Atikah, program studi Kesmas, Kesehatan Masyarakat, bertanya, apa pendapat Profesor tentang pemanfaatan aplikasi-aplikasi hiburan seperti YouTube, TikTok, dan sejenisnya sebagai sumber pendapatan yang produktif dan mulai menjadi incaran cita-cita generasi muda masa kini. Monggo Prof, pun jawab rumiyin. Ya, pendapatan itu apa saja kan halal sepanjang itu adalah caranya dengan baik, mengajarkan hal yang baik. Itu justru saudara harus memanfaatkan aplikasi YouTube, TikTok atau apa saja ketika saudara bisa menjual sesuatu. Karena di era IoT seperti ini banyak orang kaya mendadak, tidak harus memiliki modal besar, tidak harus memiliki gudang, tidak harus memiliki ide. Yang penting menjual ide. Jadi itulah sebabnya kreativitas, inovasi itu sangat penting. Nah, bisnis zaman dulu itu tantangan modal itu besar sekali. Untuk sekarang modal itu nggak begitu penting. Yang penting itu ide, yang ide, gagasan, inisiatif, kreativitas, inovasi sebangsanya itu. Coba bayangkan, banyak sekali orang-orang yang viral berjuta-juta penonton. Seperti Deddy Corbuzier itu pendapatannya saya setiap bulan itu 5 miliar. Makanya dia bisa mewawancara orang dengan digaji juga 5 miliar. Anak orang penting di Indonesia baru saja diwawancara itu. Nah itu penting. Tapi menggunakan itu kan harus berbasis moral kalau buat saya. Nggak bisa orang banyak menggunakan media sosial yang kontennya itu sangat vulgar, tidak bermoral dan pornografi. Jadi maaf ya, di sini mungkin sudah orang dewasa semua. Jadi ada konten itu pertanyaan itu sama saja, itu disebut pemersatu bangsa. Bayangkan pertanyaannya itu, maaf ya, kamu masih perawan enggak sih? Di mana kamu kehilangan perawan? Siapa yang memerawani kamu? Gimana caranya? Wah, luar biasa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kehidupan orang dewasa, suami istri itu dibeberkan semua di situ. Dan saya kira itu adalah anak-anak muda senang sekali karena terinspirasi. Dan itulah sebabnya media sosial yang kontennya seperti itu sangat banyak penontonnya. Ada yang ditonton sampai 25 juta, bayangkan ya, 25 juta. Itu hampir sama dengan penduduk mana itu? DI aja nggak ada kan 25 juta penduduknya. DI itu mungkin 7 juta sekarang mungkin. Ya, kalau nggak keliru. Ya itulah, manfaatkan, tapi harus punya moral di dalam memanfaatkan itu untuk kepentingan bisnis. Bukan berarti tidak, bukan berarti tidak bisa. Ada yang kontennya itu bermoral, tetap saja itu yang ikuti banyak. Siapa ya? Richie itu siapa ya? Di media sosial itu. Sangat santun, sangat menceritakan bahwa dia berpacaran itu selalu saja ngomong, oh kita belum halal misalnya aja. Lalu ngomong cita-cita, inilah calon anaknya, inilah calon bapaknya anak-anak saya. Tapi sekarang nggak boleh karena belum halal misalnya aja. Itu perilakunya itu petakilan tapi tidak memberikan pornografi dan banyak sekali pengikutnya, bahkan didoa-doakan oleh orang supaya hubungannya itu langgeng ya. Inilah persoalan moral itu harus diutamakan. Sebetulnya kalau kita itu memiliki kesadaran, masalahnya termasuk di Muhammadiyah sendiri pun nggak memiliki kesadaran kolektif untuk meng-create pasar. Misalnya ada orang yang mau memanfaatkan di media sosial itu, mestinya kita tuh bisa saling mendukung. Karena iklan-iklan itu kan dasarnya banyak-banyakan siapa yang klik. Memang murah sekali itu. Kalau enggak pengikutnya besar, itu
Jangan berharap saudara mendapatkan dari iklan. Iklan itu sangat-sangat murah. Tidak sesuai dengan biaya operasional untuk membuat produksi itu. Ya, itu. Terima kasih. Makasih Prof jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Saudara Yugyantoro dari Pendidikan Bahasa Inggris. Peserta didik saat ini adalah bagian komunitas dunia yang berbasis digital dan akan menyumbang peran bagi Indonesia agar berkesempatan untuk menjadi truly digital economic superpower. Namun budaya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan harus berlandaskan dengan budaya ilmu kemanusiaan agar penggunaan teknologi di sekolah tidak menyebabkan kenakalan para peserta didik. Bagaimana cara agar inovasi-inovasi dalam pendidikan 4.0 tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan? Itu pertanyaannya. Halo. Itu problem besar. Ini tanggung jawab banyak orang. Tidak tanggung jawab WAD aja misalkan aja. Karena kalau sudah menyangkut moral, itu yang bertanggung jawab itu tidak orang per orang. Itu merupakan tanggung jawab kolektif juga. Kalau secara kolektif, kita itu tidak mengedepankan apa yang saya gambarkan dalam slide transformasi diri tadi. Nggak ada nilai, kemudian nggak ada kepedulian, nggak ada tanggung jawab, misalnya saja. Nggak ada action, itu saya kira sulit. Mudah dikatakan itu, tapi sulit untuk dilakukan. Perlu perjuangan, tapi kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Di dunia digital ini apa-apa bisa terjadi. Oleh karena itu harus hati-hati sejak dari rumah. Jadi budaya-budaya selektif terhadap konten itu perlu dilakukan betul pada anak-anak kita. Dan bahaya juga anak-anak kita itu sejak kecil itu sudah disogok HP oleh emak-emaknya. Jadi emak-emaknya itu kalau mengerti anaknya nangis saja itu ya butek juga ya, sogok aja HP, sudah diam. Nggak tahu bahwa itu adalah merupakan hal-hal yang kontraproduktif. Anda tahu nggak yang namanya Bill Gates itu tidak memperkenalkan anaknya pegang HP sebelum usia 17 tahun. Padahal Bill Gates itu raja aplikasi di dunia ini. Bill Gates itu kekayaannya besar sekali. Untuk membeli UAD plus orang-orangnya itu dalam 5 menit bisa kalau memang UAD mau uangnya itu. Karena saking kayanya. Tapi lihat. Tapi di kita itu kadang-kadang bangga anaknya itu mempunyai sesuatu yang belum ada waktunya. Anak kecil SD naik motor aja tepuk-tepuk tangan orang tuanya. Anak saya sudah pintar naik motor. Dan pola asuh kita itu tidak mendorong kepada bentuk inovasi kreativitas. Pola asuh kita itu kan serba welas tanpa asih. Ini memberi dasar kepada kita bagaimana memanfaatkan dunia digital itu untuk melakukan bisnis aplikasi yang baik. Karena tanggung jawab itu harus dibudayakan sejak kecil. Nah, budaya kita itu kan nggak mengajari tanggung jawab pada anak-anak. Misalkan anak nggak bisa nyuci pakaian itu biasa saja lah, orang tua malah seperti anaknya itu dianggap raja saja, kasihan, nggak bisa. Harusnya diajari nyuci pakaian. Anak 4 tahun aja nggak ada yang bisa makan sendiri di negeri ini. Digendong keluar kelawer, terus disuapi, terus kalau nggak mau diberi kejutan, ya ada cicak, mak, biar ada cicak, padahal cicaknya nggak ada. Sudah kecil sudah diajari berpikir tidak berbasis fakta. Nah inilah. Jadi aplikasi-aplikasi itu kita gunakan harus dasarnya itu tanggung jawab. Ya kalau untuk mendidik itu ya kita itu ya harus kritis. Aplikasi-aplikasi yang nggak baik itu sebenarnya harus kita boikot. Tapi kita nggak sadar itu.
Bahkan misalnya di lingkungan Muhammadiyah ada orang yang punya aplikasi, punya pengajian tertentu, nggak pernah didukung, dibiarin aja. Tapi itu kalau mau kuat ya, Muhammadiyah itu kan banyak sekali, itu bisa merupakan negara dalam negara prinsipnya. Kalau mau memanfaatkan pasar yang besar sekali. Tapi itu tidak bisa diatur-atur karena itu kesadaran. Kesadaran itu harus berbudaya berdasarkan pengetahuan dan sebagainya. Termasuk caring, bagaimana peduli orang lain itu merupakan bagian dari hidupnya. Oke ya, terima kasih ya. Masih mute itu saya kira. Saudara masih mute, saya nggak tahu ngomong apa ya. Jadi saya nggak mendengar kalau saudara membacakan pertanyaan, mute. Jadi saudara belum meng-on-kan mikrofon. Mungkin perlu diingatkan oleh host. Saudara kuat nggak sadar mikrofonnya off. Terima kasih. Ini nampaknya Prof. Sugianto tadi terlempar sinyalnya. Oke. Oh, yang terlempar siapa tuh? Ya, ya sudah bisa kembali lagi. Terima kasih ya, Prof. Sugianto. Kita bergabung lagi dengan Prof. Yanto. Silakan Prof. untuk bisa melanjutkan jawaban tadi atau ganti pertanyaan. Ya, ganti pertanyaan saya kira sudah saya jawab tadi pertanyaan yang diajukan. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Prof. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Saudara Woryanto Budi Siswoyo dari Magister Pendidikan Fisika. Pemanfaatan internet di satu sisi itu menjadi sebuah kebutuhan untuk dunia pendidikan. Namun di sisi yang lain itu menjadi sebuah kendala di dunia pendidikan. Khususnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami kendala dari sarana prasarana internet secara personal maupun sarana dan prasarana internet yang dimiliki oleh sekolah. Belum lagi adanya wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal internet. Kemudian pertanyaannya, apakah solusi yang paling efektif yang harus disiapkan oleh sekolah
agar mampu menyiapkan siswa dalam menghadapi paradigma baru pendidikan ini. Demikian Prof, pertanyaannya. Monggo. Kalau ya begitu ya memang nggak usah pakai internet. Solusi yang paling baik belajar ke sekolah. Tapi persoalannya ini nggak bisa karena kita masih pandemi. Persoalannya itu. Oleh karenanya saya kira kalau yang blank spot itu memang sudah nggak ada solusi untuk zaman sekarang ini. Ya solusinya guru harus datang ke rumah satu persatu, dikelompokkan, itu bisa solusi. Tapi solusinya itu mahal semua, sehingga saya mengatakan tidak ada solusi. Kalau itu blank spot itu harus dibangun jaringan, itu juga mahal. Jadi yang paling gampang blended itu juga dia nggak bisa blended learning. Hal yang seperti itu memang akan menimbulkan apa yang disebut dengan learning loss, dan suatu ketika tidak menutup kemungkinan ada lost generation. Ketika nggak ada sama sekali itu sudah memang orang yang pura-pura nggak tahu, orang yang harusnya menangani itu nggak pernah disentuh dalam program. Ya, yang paling praktis ya memang komunitas itu bagaimana supaya memiliki infrastruktur, itu yang solusi yang paling baik. Tapi itu belum tentu bisa dilakukan. Ya, jadi seperti kita itu berbicara di dunia lain, yang menjadi masalah di dunia pendidikan itu bukan internetnya, tapi adalah backbone internet itu karena nggak ada, sehingga internet itu ibarat jembatan nggak jadi jembatan. Internet itu kan hanya penghubung, tapi karena nggak ada infrastrukturnya nggak bisa menjadi penghubung yang baik. Saya kira itu ya. Makasih Mas. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir Prof. Pertanyaan terakhir ini dari Saudara Hari Sandi, Manajemen Pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan guru yang mengajar menggunakan media YouTube dalam materi ajar? Dan pertanyaan kedua, It's 11 hours. apakah sama kualitas lulusan siswa yang pembelajarannya melalui aplikasi digital dengan pembelajaran tatap muka secara langsung? Ada dua pertanyaan, Prof. Monggo. Ya, YouTube itu sah-sah saja. Saya juga mengajar pakai YouTube. Mengajar bahasa Inggris saya pakai YouTube. Yang mengajar itu kan yang penting bahwa media itu bisa menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, apapun. YouTube nggak masalah. Justru YouTube itu bagus untuk pembelajaran. Karena sekali linknya diberikan, dia bisa mengulang-ulang terhadap apa yang tidak diketahui. Ini pembelajaran ya, bukan untuk bahan-bahan yang tidak mendidik. Bisa. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua tadi. Oh, saya lupa apa yang kedua, Mas. Apakah hasilnya sama, Prof? Ya, tentu saja. Ini nggak bisa semudah itu. Jadi antara metode pembelajaran itu kan mempunyai plus minus masing-masing. Jadi media itu tidak bisa menggantikan secara total pembelajaran luring misalnya saja. Begitu pula luring itu memerlukan media-media pembelajaran yang untuk menopang. Nggak bisa membandingkan antara pembelajaran dengan YouTube, dengan aplikasi, dengan pembelajaran yang konvensional. Banyak sekali faktor yang menentukan. Tapi masing-masing modalitas itu memang ada plus minusnya. Tergantung kita mau memilih, saling mengkompensasi supaya plus minus itu bisa bersinergi. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kira sudah tuntas untuk sesi tanya jawab. Sekarang sudah tepat jam 11. Jadi sudah berakhirlah untuk acara Stadium General ini dari Prof. Suyanto. Tadi kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa. Saya tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan Prof. Suyanto. Nanti materinya akan di-share ke grup, ke masing-masing mahasiswa, nanti akan mendapatkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Suyanto. Saya selaku moderator, apabila
dalam memimpin acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama pada Prof. Yanto. Mohon maaf Prof, saya tadi menyampaikan agak panjang itu karena saya sangat senang supaya apa yang diperoleh prestasi Prof. Yanto ini bisa ditiru oleh mahasiswa saya. Jadi saya harus menyebutkan itu karena kalau tidak disebutkan mahasiswa tidak tahu. Ini mohon maaf Prof kalau terlalu lama. Ya, nggak apa-apa. Oke, maksud saya itu supaya menjadi inspirasi untuk mahasiswa saya di UAD ini supaya bisa mengikutilah jejak profesor, setidaknya bisa meneladani apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan, dan Prof. Suryanto sampai sekarang ini masih aktif menulis ya. Ini harus memacu anak-anak muda ini juga bisa aktif menulis di artikel di jurnal maupun di media cetak maupun media sosial yang lain. Saya kira demikian Prof. Mari untuk acara ini saya kira season ini cukup, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Hermanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We are UAD. We are UAD. Baik, sungguh luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa. Terima kasih Prof untuk pencerahannya, dan terima kasih juga Pak Tri yang sudah memandu jalannya diskusi yang luar biasa. Dan tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semua atas materi serta motivasi yang disampaikan oleh beliau Prof Yanto. Salah satunya adalah bagaimana kreativitas itu menjadi sisi yang penting bagi kita. Saya masih ingat dengan capaian 4C, rumus 4C ini, bagaimana komunikasi, kemudian juga bagaimana kreativitas, kemudian juga bagaimana berpikir kritis, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Dan itu yang menjadi catatan bagi kita semua, saya pribadi dan tentunya dahlan-dahlan muda dari pasca sarjana di UAD. Dan tentunya ini menjadi satu vitamin kehidupan bagi kita. Dan sekali lagi terima kasih Prof untuk pencerahannya. Kita sekali berikan aplaus yang luar biasa untuk Prof Yanto. Baik, kita masuk ke acara yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serangkaian acara sudah kita lewati bersama. Tentunya penuh dengan sukacita, penuh inspirasi, dan juga penuh rasa bahagia. Semoga sahabat dahlan pasca sarjana UAD dimanapun berada siap menjadi sosok yang selalu kreatif, inspiratif, kemudian juga pastinya lancar dalam menempuh perkuliahan pasca sarjana. Dan tentunya kita semuanya sudah tahu bahwasanya ada salam tangguh untuk mahasiswa UAD. Salam tangguh. Terima kasih, saya Herman dan tim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Livia semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Prof Yanto. Oke.